Oke, di video kali ini selain kita bakal tahu apa yang baru di S25 series, ada satu hal lagi yang bikin gua penasaran banget dan super menarik guys, yaitu One UI 7-nya. Kira-kira apakah kombinasi HP dan OS barunya bakal menggelitik dompet kalian? Dari mana duitnya? Terus peningkatan 50 megapiksel ultrawide di S25 Ultra ini berasa nggak sih? Dan rumor S25 Slim-nya gimana ya? Yuk kita bahas. Oke, jadi di sini gue udah pegang S25 Ultra-nya ya, warna silver blue guys, titanium silver blue. Dan yang pertama kali gue notice itu adalah kamera modulnya sekarang lebih tebel ya untuk ring kamera. Buat gue lebih maco aja sih, dan bahasa desain ini kalian pasti udah tahu, dia ngambil dari Galaxy Fold 6. Habis itu sekarang sudutnya udah nggak terlalu lancip lagi ya, ada lengkungannya, tapi dikit aja. Dan saat digenggam gini jadi lebih nyaman sih, nggak terlalu nusuk di telapak tangan kita. Terus frame sampingnya dia sekarang flat loh, nggak melengkung kayak S24 Ultra. Jadi kalau mau tiduran nyamping gini masih bisa. Kalau dulu kan, ups. Bezelnya juga kalau kalian perhatiin di sini ya jadi lebih tipis loh. Dan Samsung bilang ini bezel tertipis sepanjang sejarah Galaxy S series. Dan satu lagi yang cukup mind blown, kalau gue pegang gini berasa banget dia lebih enteng guys. Karena dia lebih enteng sekitar 15 gram gitu. Dari 232 ke dikurang 15 berapa tuh? Tuh sendiri aja dah. Untuk S25 Plus sama S25 regular secara look sih mirip-mirip aja ya. Paling ya tadi kamera modulnya sama-sama dia lebih tebel nih. Nah, sebelum kita ngomongin peningkatan apa aja dari S25 series secara spek, mari kita ngomongin tentang One UI 7-nya. Hal paling menarik di sini dia punya pulau dinamis ala Samsung ya, yang dinamain status bar. Tapi pulaunya ini dia ada di samping, bukan di tengah. Buat fitur-fitur ini menurut gue cukup ngebantu sih. Jadi kita masih bisa multitasking untuk hal yang simple tanpa harus keluar dari app yang lagi kita buka sekarang. Terus fitur ini dibawa juga ke lock screen ya, yang namanya navbar. Posisinya cukup strategis, ditaruh di bawah gini, jadi gampang buat kita navigasiin. Dan buat beberapa app kayak Play Music gini bakal keluar kontrol dan cover lagunya. Habis itu kalau kalian lihat di kontrol panelnya ada perubahan. Dan cara bukanya sekarang cuma bisa swipe dari bagian kanan doang. Kalau di tengah sama kiri keluar notif. Tapi settingan ini masih bisa dibalikin ke sebelumnya sih, jadi nggak masalah kalau nggak suka. Habis itu juga kita bisa customize nih, pindahin posisinya. Jadi ya mirip kayak si buah-buahan nggak sih? Tapi gue punya konspirasi teori cupu nih. Apa jangannya mereka sengaja ya biar pengguna buah pas cicipin mereka berasa lebih nyaman aja karena nggak jauh beda dari yang mereka lakuin. Ditambah dapat bonus segudang fitur menarik dari One UI-nya. Wah, strategi yang bagus nih Sung. Terus secara visual bedanya apa bang di One UI 7? Nah, ini nggak kalah menarik. Tapi bentar ya, kita bahas speknya dulu. Oke, jadi di S25 Ultra ini ada dua peningkatan yang cukup berasa ya guys. Pertama itu chipsetnya, pakai Snapdragon 8 Elite. Yang mana secara CPU, GPU, dan NPU, dia meningkat 37, 30, dan 40%. Untuk cooling systemnya atau vapor chamber, dia juga meningkat 40% ya. Yang artinya, semakin dia luas, semakin banyak juga panas yang bisa diserap. Habis itu dari sisi kamera, dia meningkat dari 12 ke 50 megapiksel ya. Yang sekejap kita bakal bandingin sama S24 Ultra nanti. Selebihnya ya sama aja sih. Punya layar 6,8 inch, baterai 5000 mAh yang support 45 watt charging, 200 megapiksel lensa utama, 50 dan 10 megapiksel telefoto dengan selfie-nya 12 megapiksel. Terus gimana dengan S25 Plus dan S25 regular bang? Yang meningkat itu lebih ke chipset sih, dimana sebelumnya dia pakai Exynos 2400 ya, yang sekarang chipsetnya dia pakai Snapdragon 8 Elite. Untuk cooling systemnya juga meningkat 15%. Kalau secara kamera sih sama, cuman kalian mesti ingat ya, chipsetnya beda, yang artinya pemrosesan gambar pun pastinya bakal lebih baik. Kenapa, Be? Enteng banget. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di ultra wide 4K 30 fps antara S25 Ultra dengan ada adek gua. Yang gua harus bilang agak susah sih buat dapat perbedaan yang benar-benar kelihatan. Karena emang pemrosesan gambar kedua HP ini sama-sama baik. Buat foto pun juga sama ya. Tapi beda cerita saat low light. Nanti gue tunjukin pas udah gelap. Butuh apa? Butuh apa? Tadi yang... Terus guys, kalian lihat deh. Di menu kamera app-nya ini, One UI 7, sekarang dia menu-menunya diumpetin di titik 4 sini ya. Tuh. Jadi enak banget sebenarnya. Kalau kalian mau pindah tinggal pakai satu tangan aja. Lebih intuitif sih menurut gue. Plus kalau kita shoot dengan motion fotonya on, saat ke galeri nanti bakal banyak pilihan fotonya bisa dibikin slow-mo, boomerang, dan macam-macam. Jadi lebih seru aja.
Oh iya, sama satu lagi, kalau kalian ke Pro Video, sekarang dia udah ada mode lock-nya loh. Tapi gua sih jarang pakai ya. Biasanya kalian yang profesional videografi tuh bakal kepake banget supaya gradingnya lebih fleksibel. Nah, sekarang kita ngomongin fitur. Bukan Samsung namanya kalau nggak kasih fitur-fitur yang menarik nih. Dan sebagian besar kalau gue lihat sih mereka lebih fokus sama interaksi dengan Google ya. Dalam hal ini Gemini. Tolong carikan resep ayam betutu. Ada banyak resep ayam betutu yang bisa kamu coba, tapi yang paling populer pasti pakai bumbu betutu. Ini resepnya. Bahan-bahannya termasuk ayam kampung, serai, lengkuas, daun jeruk, bawang merah. Habis itu kita juga bisa search pakai kata-kata di galerinya guys. Tinggal pencet ini, please find picture with buildings. Nah, semua yang ada gedungnya kelihatan guys. Nongol, mantap. Selanjutnya kita juga bisa minta si Gemini ini buat ringkasin video YouTube ya. Tolong ringkasin video ini. Terus kita bisa punya AI assistant sendiri yang nama fiturnya itu Now Brief. Jadi tiap pagi nanti kita bakal dikasih informasi tentang cuaca di hari itu. Ada appointment apa di kalender kalian, berita-berita penting, dan lain sebagainya. Terus nanti di malam hari, si Now Brief ini juga bakal kasih ringkasan aktivitas kita selama hari tersebut. Yang bisa diambil dari foto atau video. Ada rencana apa di keesokan harinya, dan lain sebagainya. Terdengar seru ya, dan gue gak sabar buat cobain langsung sih dan bikin video sehari bersamanya. Jadi supaya kalian gak ketinggalan, subscribe buat yang belum, oke? Terus fitur-fitur sebelumnya bakal makin canggih sih. Kayak generative edit sekarang gak cuma ilangin objek doang, tapi bayangannya bisa ikutan ke detect juga. Habis itu portrait studio juga lebih detail dan lain sebagainya. Jadi sekarang gue lagi coba tes audio erasernya. Di sini ada musik, ada suara orang berisik, bret. Nanti kita coba tes apakah bisa dihilangin dan suara gue lebih ditebelin nih. Kita lihat ya. Jadi nanti sama si HP-nya bisa dikenalin gitu ya, mana suara kita, mana musik, mana yang berisik dan lainnya. Masing-masing kita bisa atur volumenya dan di sini gue mentokin voice dan sisanya dimatiin. Jadi sekarang gue lagi coba tes audio erasernya. Di sini ada musik, ada suara orang berisik, bret. Nanti kita coba tes apakah bisa dihilangin dan suara gue lebih ditebelin nih. Nah, pertanyaan selanjutnya, fitur-fitur tadi bakal diturunin ke model sebelumnya nggak? Tadi sih gue sempat tanya orang Samsung ya, dan katanya emang si One UI 7 ini bakal diturunin ke model sebelumnya, cuman waktunya mereka belum tahu kapan dan fitur-fitur apa yang diturunin. Cuman yang jelas ada satu fitur eksklusif di S25 series adalah fitur No Brief tadi. Oke, selain ketambahan fitur-fitur tadi, secara visual One UI 7 juga manjain mata kita. Pertama, untuk ikonnya sekarang lebih berwarna dan berasa lebih hidup nggak sih? Kalian bisa lihat bedanya. Terus pas kita ngecharge, animasinya sekarang beda ya. Dan pas di unlock, icon charging di kanan juga beda nih. Persentase baterainya juga di dalam gitu angkanya. Habis itu kalau kita mau search, barnya sekarang pindah ke bawah. Dan menurut gue posisi ini emang yang paling natural sih. Karena lebih gampang dijangkau dibanding taruh atas. Oh ya, tambahan aja, di luar visual, gue lupa kasih tahu tentang widgetnya yang lebih fleksibel. Bisa diatur ukurannya, bisa diubah juga bentuknya kayak gimana, dan macem-macem deh. Dan barulah saat low light gini kelihatan ya guys peningkatan dari ultrawide di S25 Ultra ini. Pertama dalam menghandle cahaya lebih baik, lebih teredam gitu. Habis itu untuk pohon di sini terlihat lebih terang di S25 Ultra. Terus secara noise juga cukup berasa di S24. Sedangkan S25 lebih halus dia. Dan terakhir sama untuk cahaya bisa lebih diredam juga di sini. Oke, karena udah gelap, mari kita masuk ke indoor aja guys. Dan kita ngomongin tentang varian dan harga nih. Yang kalian langsung lihat aja di layar ini ya. Dan dari informasi ini secara overall harganya naik sekitar 1 juta. Dan kalau kalian perhatiin udah nggak ada RAM 8GB lagi di varian regulernya. Tapi dia juga ada banyak bonus loh. Kalian bisa lihat aja semuanya lengkap di layar ini. Oke, tambahan aja guys tentang S25 Slim ini. Yang mana gue sempat pantengin unpack-nya ya. Dan mereka sempat kasih teaser di akhir event. Dan ternyata dikasih nama S25 Edge. Pas gue cari tahu lebih lanjut, dia itu punya 2 lensa belakang. Dan sekilas dilihat emang bener-bener tipis sih. Cuman sayangnya HP ini belum dijual. Kayak masih prototype gitu. Jadi semoga jelas ya. Dan ya udah gue lanjut edit video ini dulu. Dan sekarang udah hampir jam 5. Dan supaya begadang gue ini gak sia-sia, boleh bantuin gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you.